Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, para ustaz ustazah syadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul dalam satu majelis rutinitas kita, yakni Ta'lim Senin malam Selasa. Yang pada kesempatan kali ini duduknya kami di sini untuk menggantikan beliau Ustadz Anas Haji Wasito, karena beliau ada halangan tertentu sehingga meskipun beliau hadir di sini beliau tidak bisa mengisi. Oleh karena itu untuk 30 menit ke depan, 30 dan sampai 40 menit ke depan, insyaallah kita akan membahas lanjutan daripada apa yang beliau bahas pekan lalu, tafsir surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Wa qabla kulli syai' hayya nabda liqa'ana hadza bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan lalu kita sudah sampai pada ayat ke-109 kalau tidak salah, yang disampaikan dijelaskan oleh Ustaz Anas 109. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas insyaallah ayat ke-110 dan 111, dan kalau nanti waktunya sampai ya 112 ya, 112. Dan untuk mengawali ini, mari kita mulai dengan membaca terlebih dahulu. Ustadz Uwais yang baru datang, silahkan dibaca ayat 110. Bisautin alim maksudnya, nama fi mikrofon. وقالوا لن يدخل الجنة
النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى فحكموا لأنفسهم بالجنة فهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين وهكذا كل من دعا الدعوة لابد أن يقيموا برهان على صحة الدعوة وإلا فلو قلبت عليه الدعوة وادعى مدعى عكس مدعى بلا برهان فكان لا فرق بينهما فالبرهان هو الذي يصدق الدعوة أو يكذبها ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة علم كذبهم بتلك الدعوة كذبهم بتلك الدعوة نعم واحد ولا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم ذكر تعالى برهان الجاري العام لكل أحد فقال بلى أي ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن من أسلم وجهه لله أي أخلصوا لله أعماله متوجها إليه بقلبه وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم فله أجره عند ربه وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فحصل لهم المرهوم ونجوا من المرهوم ويفهموا منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. Baik, para ustazah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Dan apa-apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian min khairin, dari kebaikan apapun, tajiduhu indallah, niscaya kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, Ustaz rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam tafsir, beberapa kali kita jelaskan bahwa di dalam ilmu tafsir itu ada yang namanya ilmu tadabbur. Berbeda antara tafsir dan tadabbur. Kalau tafsir itu adalah bayanu ma'ani kalamillahi ta'ala, menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Makanya dalam hal ini yang layak dan berhak untuk menjelaskan tafsir atau memaknai kalam Allah itu adalah para ulama mufassiri. Nah, adapun tadabbur itu adalah menghayati, mengambil kesimpulan dan mengambil pelajaran setelah dihasilkannya tafsir dari makna
kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tadabbur ini itu bisa dilakukan oleh siapapun, al-muslimun hatta al-kafirin, baik itu orang-orang muslim sampai orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak menghayati Al-Qur'an, tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Nah, kita di sini ketika kita membaca tafsiran As-Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir, maka untuk makna kita serahkan kepada mereka. Tapi kalau untuk mengambil pelajaran, mengambil faedah, maka kita bisa ambil sebanyak-banyaknya. Itu yang namanya at-tadabbur. Asalkan tadabbur itu sesuai dengan syariat yang ada. Makanya tadabbur itu diambil dari kata dabaro atau dubur yang artinya belakang. Artinya belakang. Maknanya apa? Maknanya mengambil tadabbur, yang mengambil pelajaran itu memang tugas akhir, tugas belakang setelah kita mengetahui tafsir Al-Quran. Para ustaz-ustaz arsyadani wa arsyadakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, thumma amarahumullahu bil ishtighal fil waqtil hadir bi iqamati shalah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka, orang-orang beriman, untuk menyibukkan diri di saat itu juga. Di saat itu juga biiqamati shalah, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa fi'li kullil qurbat, melaksanakan segala bentuk amalan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin, Allah juga menjanjikan kepada mereka bahwa apapun kebaikan yang mereka lakukan, fa innahu la yadhi'u indallah, maka kebaikan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yajidunahu 'indahu, akan tetapi mereka akan mendapati kebaikan itu di sisi Allah wafiran, penuh balasan, muwaffaran, ditakkid lagi, penuh lagi, qad hafidhahu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh menjaganya. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat itu Maha melihat. Baik, jamaah syadani wa rasyadakumullah, ini yang namanya tafsir beliau As-Sa'di rahimahullah. Nah, kalau kita perhatikan tafsiran beliau ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, thumma amarahumullah bil ishtighal fil waqtil hadir. Allah itu menyuruh mereka menyibukkan diri di saat itu juga, fil waqtil hadir. Ini kalau kita tarik ke ayat sebelumnya, al-waqtul hadir itu kira-kira dalam kondisi apa? Saat kondisi apa? Kalau kita tarik ayat sebelumnya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tarik ke ayat sebelumnya, kita lihat ke ayat sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kondisi saat itu Rasulullah SAW adalah menghadapi ujian dan tantangan dari orang-orang Yahudi, mendapatkan perlawanan dari orang-orang Yahudi, mendapatkan ejekan dan cemoohan orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi mayoritas mereka menginginkan agar
kaum muslimin itu keluar dari keimanan mereka karena kedengkian mereka. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, lantas apa korelasinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh menegakkan sholat, menunaikan zakat di saat itu juga? Jadi kalau kita lihat ayat ini saja yang tidak berbicara tentang kondisi orang-orang Yahudi. Ayat sebelumnya kan berbicara tentang orang-orang Yahudi. Nanti ayat setelah ini itu berbicara juga tentang orang-orang Yahudi. Nah, di antara ayat-ayat yang membicarakan orang-orang Yahudi itu diselipkan Allah Subhanahu wa taala berikan ayat yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saat itu juga untuk iqamus shalah wa ita'uz zakat. Apa korelasinya? Ya. Menurut beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perintah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat yang saat itu juga harus dilaksanakan di tengah-tengah tantangan perlawanan orang-orang Yahudi, itu menandakan bahwa semakin kita menunaikan ibadah kepada Allah, hubungan kita kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin pula dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah itu wa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Toleransilah, maafkanlah, kata Ustaz Anis kemarin, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Dan perintah itu kemarin ditafsirkan dengan jihad. Dan perintah itu ditafsirkan dengan jihad. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh menegakkan sholat, menunaikan zakat di tengah-tengah itu menunjukkan bahwa kita itu akan mendapatkan pertolongan Allah dengan musibah yang kita hadapi manakala kita dekat hubungannya dengan Allah, benar-benar menunaikan sholat secara benar, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, dan segala apa yang hal terkait dengan kesempurnaan sholat. Itu yang kita pahami fil waqtil hadir, saat itu juga. Makanya tidak kita pungkiri, kalau kita punya masalah, jalan paling utama adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada jalan yang lain. Baru kemudian bermusyawarah. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Wa wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin fa innahu la yadhi'u indallah. Apapun kebaikan yang kita lakukan dan kita suguhkan untuk diri kita sendiri, niscaya akan kita temukan pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa kita dituntut dalam Islam ini untuk melakukan segala bentuk kebaikan. Istilahnya dalam buku, jangan bosan berbuat baik. Maka dari itu dalam ayat ini memang Allah datangkan dalam bentuk nakiroh fisiyakin nafi. Nakiroh kalau dalam konteks penafian itu maknanya umum. Apapun kebaikannya, sebesar dan sebanyak apapun kebaikannya, bahkan sekecil apapun, kita akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta walau kana tabassum fi wajhi akhina, sekalipun itu adalah tabassum, senyum di depan saudara kita, Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian kerjakan itu maha
melihat. Maha melihat. Tapi jamaah syadani wa rasyadakumullah, beliau Imam As-Sa'di rahimahullah dalam ayat ini tidak menjelaskan penjelasan tertentu tentang innallaha bima ta'maluna basir. Tapi kalau kita cari dalam tafsiran lain, innallaha bima ta'maluna basir, ini punya faedah. Kita bisa melihat faedahnya. Yang pertama dari segi nahwu. Innallaha bima ta'maluna basir. Di situ ada isim anna dan juga ada khobar inna. Isim inna dan khobar anna. Isim inna kalau kita lihat di situ Allah. Khobar innanya adalah basir. Khobar innanya adalah basir. Nah, bima ta'malun itu kedudukannya muta'alliq bi basir. Baik. Dalam ilmu nahwu, ketika muta'alliq ini didahulukan dari muta'allaqnya, bima ta'malun itu didahulukan dari basirnya. Aslinya kan innallaha basirun bima ta'malun. Ketika bima ta'malun didahulukan dari basirnya, itu nanti maknanya ada makna taksis, ada fungsi pengkhususan. Nah, kalau kita lihat fungsi pengkhususan dari ayat sebelumnya, penggalan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian melakukan kebaikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bima ta'malun, itu para ulama menjelaskan ini menandakan bagi kita untuk betul-betul mengevaluasi, betul-betul memperhatikan satu urusan sholat, dua urusan zakat, kemudian yang ketiga baru urusan kebaikan secara umum. Karena yang di zoom di sini, pertama di zoom di sini adalah amal kita. Berbeda halnya jika redaksinya innallaha basirun bima ta'malun, maka penekanannya di sini adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena basir itu didahulukan dari bima ta'malun. Meskipun dua-duanya tetap mempunyai faedah yang sama. Menyuruh kita untuk muraqabatullah, mawas diri, kemudian merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca ayat selanjutnya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, berikanlah bukti kalian jika kalian memang benar orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Qala al-musannif rahimahullah, ay qala al-yahud, orang-orang Yahudi itu berkata, lan yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga illa man kana hudan, kecuali orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara, orang Nasrani berkata, lan yadkhulal jannah illa man kana nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahu, mereka seenaknya menentukan nasib mereka bil jannah, untuk masuk surga, wahdahu, sendiri, secara sepihak. Wa hadza mujarradu amani, dan ini hanyalah sebuah angan-angan ghairu maqbulatin, yang tidak bisa diterima, illa bihujjatin wa burhan, kecuali dengan hujjah, alasan dan bukti. Fa'tu biha in kuntum shadiqin,
maka datangkanlah bukti tersebut, hujjah tersebut, in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang jujur. Wa hakadha kullu man idda'a da'wah. Dan seharusnya beginilah orang yang mengklaim sebuah dakwaan. La budda an yuqimal burhana ala sihhati da'wahu. Dia harus menegakkan bukti atas kebenaran dakwahnya, atas kebenaran pengakuannya. Wa illa, dan jika tidak maka tidak diterima. Wa illa, jika tidak maka tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa apapun statement kita, pengakuan kita, maka harus ada dalil. Kalau nulis sesuatu maka harus ada referensi. Begitu pula kalau menentukan sesuatu keputusan, maka harus ada alasan. Harus ada hujjah. Dengan hujjah itu kita bisa membuktikan kebenaran pendapat kita. Nah, kalau tidak maka tidak bisa diterima. Enggak ada alasan bagi orang lain untuk menerima. Falau qulibat alaihi da'wahu, seandainya klaimnya tadi itu dibalik, pengakuannya tadi dibalik. Wadda'a mudda'a aksi madda'a, dan dia mengklaim satu dakwah tapi kebalikan dari apa yang tadi didakwakan. Dia mengklaim wadda'a mudda'a aksi, dakwaan yang kebalikan madda'a dari apa yang tadi diklaimkan, apa yang tadi didakwakan. Bila burhan, dan sama-sama tanpa bukti, lakana la farqa bainahuma, maka ya tidak ada perbedaan antara dua dakwah tersebut. Jadi kalau ada satu pendapat diajukan tanpa alasan, kemudian ada sanggahan pendapat lain menyanggah tanpa alasan juga, ya sama saja, tidak ada kekuatannya dua pendapat tadi. Maka apa yang harus dilakukan? Fal burhan huwa alladhi yusaddiqu da'awi. Bukti itulah, alasan itulah yang membenarkan dakwaan, au yukadzibuha, atau mendustakannya. Walamma lam yakun bi aidihim burhan, ketika tidak ada di hadapan mereka satu bukti apapun, ulima kadbuhum bitilka da'wah, maka dipastikanlah kedustaan mereka dengan dakwah-dakwah tersebut. Ini kalau dulu beliau sudah menjelaskan, Ustaz Anas Hadi Wasidam kalau nggak salah masih teringat ya, ketika menjelaskan waqalu lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Mereka orang-orang Yahudi ini memang mengaku-ngaku banyak pengakuan yang egois. Qalu lan tamassana nar, tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali hari-hari yang sedikit bisa dihitung. Sama, diminta buktinya, tapi ternyata tidak ada buktinya. Diminta untuk mati, mereka nggak berani mati. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita ambil tadaburnya, kalau kita sudah terjun memutuskan satu pendapat, satu ketentuan, satu kebijakan tertentu, ya kita harus konsekuen, berani menanggung resikonya. Tidak boleh kemudian mengelak, karena resiko itu termasuk dari alasan kenapa kita mengajukan pendapat itu. Di ayat ke-111 ini ada faedah lughawiyah sebenarnya. Ada faedah lughawiyah. Satu saja kita ambil, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Amani kalau kita lihat dia merupakan sighah jamak.
Sedangkan mufradnya adalah apa sih? Umniyah. Nah, umniyatani al-amani jamak. Nah, kalau kita lihat kenapa di sini al-amani itu disebut dalam bentuk jamak, padahal perkataan yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani itu hanya satu saja. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana huda. Statement itu hanya satu, tapi dikatakan di situ amani, angan-angan. Bukan tilka umniyatuhum, bukan, tapi amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Banyak angan-angan mereka, padahal angan mereka itu cuma satu tadi. Angan mereka cuma satu, tidak masuk surga kecuali mereka sendiri. Itu kan disebut seperti itu. Nah, kenapa disebut jamak dalam bentuk jamak? Mungkin ada yang bisa mengambil faedah tadabbur, faedah jamak. Tilka amani yuhum. Baik, Ustaz rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada penjelasan Syekh Utsaimin, beliau dalam masalah tadabbur luar biasa. Beliau menjelaskan bahwa kenapa Pak di sini disebut dengan sighah jamak, padahal angannya itu hanya satu. Itu beliau menjelaskan karena angan orang-orang Yahudi itu memang tidak hanya satu ini. Dari angan yang batil ini tidak masuk surga kecuali mereka yang dibalik itu ada unsur sombong. Lahirlah angan-angan batil yang lain, sifat-sifat buruk yang lain yang merupakan juga sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Maka ya, di sini kita bisa mengambil pelajarannya bahwa keburukan itu akan menular dari satu ke yang lain. Kebaikan itu menular, keburukan itu juga menjalar. Ketika kita punya satu angan-angan yang buruk, satu impian yang buruk, satu rencana yang buruk, ya, maka itu bisa jadi angan-angan itu akan mendorong kita untuk mempunyai angan-angan yang lain, rencana-rencana buruk yang lain, karena memang keburukan itu menular, sebagaimana kebaikan juga menular. Makanya di sini disebut tilka amaniyuhum. Tilka amaniyuhum. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Terakhir kita baca saja. Bala man aslama wajhahu lillah. Tidaklah demikian, tetapi barang siapa yang berserah diri, menyerahkan wajahnya lillahi kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat baik, falahu ajruhu indallah, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, inda rabbih, di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Tsumma dzakara ta'ala al-burhan al-jali' al-'am li kulli ahad. Allah menyebutkan bukti yang jelas menyeluruh bagi setiap orang. Faqala bala, Allah mengatakan bala, ay laisa bi amanikum wa ta'awijikum. Bukan sebagaimana angan-angan kalian dan dakwaan kalian. Walakin man aslama wajhahu, tapi siapa yang menyerahkan, memasrahkan wajahnya untuk Allah, ay akhlasa lillahi a'malahu. Ini namanya tafsir. Maksudnya adalah ikhlas. Jadi aslama di situ maksudnya adalah ikhlas. Mutawajjihan ilaihi biqalbihi, menghadap kepada Allah dengan hatinya. Wa huwa ma'a ikhlasihi, dan dia
bersama keikhlasannya tersebut muhsinun fi ibadatihi, berbuat baik, ihsan di dalam ibadahnya. Apa tafsiran ihsan di sini? Bi an abadahu bi syar'i, menyembah Allah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ulaika hum ahlul jannati wahdahu, mereka itulah orang-orang penghuni surga semata. Mereka lah penghuni surga, bukan sebagaimana klaim orang-orang Yahudi. Falahu ajruhu 'inda rabbih wa huwal jannatu bimastama'alat 'alaihi minan na'im. Yang dimaksud ajruhu 'inda rabbih adalah surga dan nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun fa hasala lahum al-marhum. Maka diperolehlah untuk mereka sesuatu yang diinginkan. Wa najau minal marhum, mereka selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Wa yufhamu minha, dan dipahami dari ayat ini, annaman laisa kadzalik, siapa yang kondisinya tidak demikian, fahuwa min ahlin nar al-halikin, maka dia termasuk penduduk neraka yang binasa. Fala najata illa li ahli al-ikhlasil ma'bud, tidak ada keselamatan kecuali bagi orang-orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ah lir rasul, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi catatan di sini aslama itu maksudnya adalah ikhlas, sedangkan muhsin itu maksudnya adalah mutaba'atun nabi. Jadi ikhlas sama mutaba'ah itu membuat kita, amal kita diterima di sisi Allah. Satu faedah lagi dari ayat ini, bahwa orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas, dan orang yang benar-benar berbuat baik, ihsan dalam ibadah, itu punya satu ciri khas ya dalam di dunia. Mereka punya karakter di dunia. Apa karakternya? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gundah. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gundah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita gundah gulana, kemudian punya ketakutan tertentu, maka hendaknya kita evaluasi diri. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan tidak sempurna, tidak sungguh-sungguh, atau bahkan tidak benar, tidak mengikuti sunnah Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di sini, siapa yang ibadahnya ikhlas, benar-benar ikhlas dan mutabah kepada Nabi, maka dia tidak ada ketakutan, tidak pula gundah gulana. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya jelaskan, dan terlalu banyak faedah yang mungkin bisa kita ambil ya. Nanti bisa ditambahi oleh ustaz-ustazah sekalian. Ini kalau ada kata-kata kurang berkenan, astagfirullahaladzim min kulli qaulin bila amal. Untuk sesi terakhir kita persilakan bagi asatidzah untuk bisa memberikan faedahnya atau tadabbur. Pengisi asli ya harusnya. Bismillah. Tadi dikatakan ya bahwa tadabbur itu
untuk siapa saja, kata untuk orang kafir pun boleh mentadaburi Al-Quran. Maka di sini ya coba untuk mentadaburi daripada ayat-ayat yang tadi sudah dibaca. Yang pertama adalah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakat, ini datang sebagaimana tadi yang dikatakan di tengah-tengah pembahasan perlakuan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Seakan di sini Allah Subhanahu wa taala di tengah kepenatan mereka, di tengah hempitan mereka, Allah tunjukkan bahwa salah satu yang menjadikan lapangnya hati, yang menjadikan jalan keluar, itu yang pertama adalah sholat. Sebagaimana banyak dikatakan di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam perkara sabar dan yang lainnya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Juga Allah katakan di ayat yang lain, khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu man'a. Manusia itu sering keluh kesah, tapi Allah kecualikan di sana adalah orang-orang yang sholat. Sebagaimana yang dikatakan Ustaz Fatih tadi, ya, bahwa ibadah itu yang harus dilakukan adalah sempurna, dengan apa? Ikhlas dan mutabah. Makanya kemudian di sini datang dengan kalimat wa aqimus shalah, bukan dengan kalimat wa qumu ila shalah. Karena aqimu ini, ya, sebagaimana yang dikatakan para ulama, bijami'i arkaniha wa syurutiha wa sunaniha wa khusyu'iha. Maka ketika sholat sudah bisa menjadi seperti itu, dia secara otomatis akan menjadi solusi dari himpitan seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang hamba. Dan dia juga yang akan mampu mengatakan kepada ayat yang tadi dibahas, yaitu bala man aslama wajhahu ilallah. Mana itu? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Jadi perkara apa namanya, betul-betul mampu mengikhlaskan, memasrahkan seluruh totalitas amal dari perbuatan kita ini, adalah salah satu penyebabnya adalah iqamatus shalah, yaitu mendirikan sholat dengan khusyuk. Di sanalah seorang hamba akan menemukan rohnya, seorang hamba akan mampu untuk bersifat man aslama wajhahu lillah. Yang kemudian, ya, korelasinya, tadaburnya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan seluruh apa-apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang efeknya adalah kembali kepada diri kita, itu apa ya? Sebuah perbuatan, amalan yang luar biasa sekali ketika hati ini tidak terbiasa untuk man aslama wajdahu lillah. Ya, ketika misalnya
misalnya di dalam kita bekerja, di dalam kita mengajar, di dalam kita berbuat amal soleh apa saja, kemudian itu tidak disertakan Allah di dalamnya, maka nanti kita akan mendapatkan kerepotan untuk aslama wajhahu lillah. Nah ini kemudian ya takiyah Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketika kita bisa iqamatus shalah tadi, maka semua persoalan hidup yang kita hadapi akan kita temukan jawabannya, bahkan semuanya akan terasa sangat lapang sekali. Dan ayat ini kalau kita membaca wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, bagi yang mentadaburi dan meresapinya, kita akan mampu untuk beristirahat dari penatnya, capeknya sebuah pekerjaan ataupun sebuah langkah-langkah dakwah yang kita lakukan. Mendidik anak penat, kemudian mengatasi masalah-masalah anak penat, mencari maisha penat, mencari donatur juga penat, tapi akan tersirami dengan tajiduhu indallah. Di situ akan semua seakan-akan kita ini disiram dengan air jabal, ya. Di tengah teringnya, ya tadi di tengah teringnya panasnya mentari, di tengah padang pasir, kita disiram dengan air yang begitu segar ketika membaca ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan seakan-akan innallaha bima ta'maluna basir. Itu ojo khawatir, sampai ngerjakan itu tidak diwasi Allah, itu khawatir. Makanya kemudian ya ayat yang terakhir dibaca, kalau orang sudah nyampe pada derajat seperti itu, ya maka dia akan mendapatkan sebuah wilayah sebagaimana wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan, kekhawatiran dan juga kesedihan yang akan mereka hadapi. Nah, pekerjaan apa saja kalau dua sifat ini hilang, maka pekerjaan itu akan menyenangkan dan sangat ringan sekali. Kenapa? Karena tidak ada kekhawatiran, ketakutan maupun kesedihan. Nah, itulah kita bisa mengambil sebuah ibrah, sebuah faedah daripada penggalan ayat ini di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah gempuran orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman pada saat itu sangat memahami daripada apa kalimat wa'fu wasfahu, memaafkan, mentoleransi itu sesuatu yang sangat berat sekali. Di tengah-tengah terus dihimpit, diintimidasi, diremehkan, dimakari, mereka mampu membalas sebenarnya, tetapi Allah tetap mengatakan wa'fu wasfahu. Dan perintah yang harus dilakukan ketika itu pula yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Yang zakah ini juga menopang orang-orang mukmin untuk mengadakan hubungan di antara sesama manusia untuk memperkuat dakwah dan hubungan sesama manusia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Baik, demikian tadi faedah yang luar biasa ya. Kalau saya boleh katakan, pesan beliau di balik itu kita dituntut untuk punya roh yang hidup ya. Ketika kita mendidik, berdakwah, mengajari anak-anak kita, sebenarnya guru itu punya roh ya. Kemarin kita safar bersama Ustaz Anas itu kita ngambil quote yang bagus.
ada kuat begini, apapun manajemen dakwahnya, apapun kurikulum pendidikannya, sebaik apapun kurikulum, fasilitas dan manajemen pendidikan dakwahnya, kalau gurunya nggak punya roh, nggak hidup, itu akan mati. Tapi kalau seburuk apapun manajemennya, nggak tertata gimana pun manajemen kurikulumnya, kalau gurunya punya roh, gurunya hidup, maka manajemen itu akan hidup. Dan itu Masya Allah pelajaran berharga kembali dari Safwan. Mungkin demikian saja yang bisa kita bahas untuk malam ini, karena waktu yang sudah larut. Kita cukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf kalau ada banyak kata yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.